Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rafini Saudi. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi dengan NPM 25083035. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Biologi Umum. Di sini saya akan membahas materi singkat tentang sintesis karbohidrat, lemak, dan juga protein. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan karbohidrat dari senyawa sederhana, terutama karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Pada tumbuhan, alga dan bakteri berlangsung melalui fotosintesis. Pada hewan dan manusia berlangsung melalui jalur gluconeogenesis dan penyimpanan energi atau glikogenesis. Kita masuk yang pertama, yaitu sintesis karbohidrat pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan ini terjadi di kloroplas dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kita masuk yang pertama, yaitu reaksi terang. Lokasinya berada di membran tilokoloid, membutuhkan cahaya matahari dan air. Proses utama yaitu yang pertama, fotolisis. Air dipecah menjadi atau menghasilkan O2, elektron, dan H+. Yang kedua, terjadi aliran elektron melalui rantai transport. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, menghasilkan ATP dan NADPH sebagai energi dan reduktor. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Kelvin. Lokasinya yaitu berada di stroma kloroplas, membutuhkan ATP dan NADPH dari siklus terang yang pertama tadi serta CO2. Kemudian sini ada tahapnya, yaitu yang pertama, fiksasi karbon oleh enzim ribosco. Kemudian yang kedua, reduksi, pembentukan gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Kemudian yang ketiga, regenerasi RUBP agar siklus berlanjut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, sintesis glukosa dari G3P. Jadi hasil akhirnya adalah glukosa atau C6H12O6. Ya, jadi di sini persamaan umum fotosintesis yaitu 6CO2 tambah H2O tambah cahaya atau C6H2O6 tambah 6O2. Kemudian kita masuk di sintesis karbohidrat pada hewan dan manusia. Karena tidak dapat berfotosintesis, hewan dan manusia memperoleh karbohidrat dari makanan lalu dapat mensintesisnya melalui jalur metabolik, yaitu yang pertama, gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari prekursor atau non-karbohidrat, yaitu asam amino, laknat, dan gliserol, terjadi di hati dan ginjal. Kemudian yang kedua, glikogenesis, penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Kemudian yang ketiga, polimerisasi glukosa. Glukosa atau pati pada tumbuhan, glikogen pada hewan, selulosa atau struktur dinding sel. Kemudian kita masuk pada fungsi karbohidrat hasil sintesis, yaitu yang pertama, sumber energi utama sama dengan 1 gram
1 gram sama dengan 4 kcal. 2. Cadangan energi disimpan sebagai pati atau tumbuhan atau glikogen atau hewan. Kemudian yang ketiga, fungsi struktural. Selulosa di tumbuhan, kitin pada invertebrata. Kemudian yang keempat yaitu produksor biomolekul untuk pembentukan asam nukleat, glikoprotein, glikolipid. Kemudian kita masuk di pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Sintesis karbohidrat sangat penting sebagai dasar rantai makanan dari sumber energi utama makhluk hidup. Pada tumbuhan berlangsung melalui fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Pada hewan berlangsung melalui gluconeogenesis dan glicogenesis. Hasil sintesis tersebut berupa glukosa dan polisakarida yang berperan vital di kehidupan manusia. Baik, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu lemak atau lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut pada pelarut organik seperti ether dan klorofrom. Lemak berfungsi sebagai sumber energi utama, komponen membran sel, dan cadangan energi tubuh. Yang kedua, struktur lemak tersusun dari gliserol tambah asam lemak. Ikatan antara gliserol dan asam lemak ini disebut ikatan ester atau membentuk trigliserida. Berdasarkan ikatan karbon, asam lemak jenuh atau saturated fat, tidak ada ikatan rangka padat, contohnya lemak hewani. Asam lemak tak jenuh atau unsaturated fat, ada ikatan rangkap cairan, contohnya minyak nabati dan omega 3. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu jenis-jenis lemak. Lemak sederhana atau trigliserida. Yang kedua, lemak majemuk atau fosfolipid, glikolipid atau penyusun membran sel. Kemudian yang ketiga, steroid atau kolesterol, hormon steroid dan testosteron, estrogen, dan yang terakhir kortisol. Masuk yang keempat, yaitu fungsi lemak. Fungsi energi, 1 gram lemak sama dengan 9 kcal atau lebih tinggi dari protein dan karbohidrat. Cadangan energi disimpan di jaringan adiposa. Struktural, membentuk membran sel atau fosfolipid dan kolesterol. Pelindung dan isolasi, melindungi organ vital dan menjaga suhu tubuh. Pembawa vitamin, membantu penyerapan vitamin larut lemak atau A, D, E, K. Kemudian yang terakhir, prekursor hormon, membentuk hormon steroid dan prostaglandin. Kemudian masuk yang kelima, yaitu metabolisme lemak. Di sini yaitu ada lipolisis, pemecahan trigliserida menjadi asam lemak tambah gliserol. Oksidat atau asam lemak dipecah menjadi asetil CoA masuk ke siklus Krebs menghasilkan energi atau ATP. Ketogenesis, saat keturunan karbohidrat lemak diubah menjadi badan kantong sebagai sumber energi
alternatif. Kemudian yang keenam, sumber lemak hewani, yaitu contohnya daging, susu, keju, mentega, dan telur. Nabati yaitu contohnya kacang-kacangan, alpukat, minyak nabati, atau zaitun, kelapa, kedelai. Kemudian yang terakhir yaitu lemak sehat, omega 3 dan omega 6, atau ikan laut, biji chia, dan flaxseed. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Lemak adalah molekul penting yang berfungsi sebagai energi, cadangan, pelindung, dan komponen struktur tubuh, tersusun dari gliserol dan asam lemak. Di metabolisme melalui lipolisis dan oksida untuk menghasilkan energi. Sumbernya berasal dari makanan hewani maupun nabati. Baik, di sini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu protein adalah makromolekul biologis yang tersusun atas rantai panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein merupakan salah satu biomolekul utama selain karbohidrat, lemak, dan asam nukleik. Yang kedua, struktur protein, yaitu protein memiliki tingkat struktur. Yang pertama, struktur primer, urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder, lipatan lokal berupa A. heplis atau B. set. Yang ketiga, yaitu struktur tersier, bentuk 3 dimensi dari satu rantai polipeptida. Dan yang keempat, yaitu struktur kuaterner, gabungan beberapa polipeptida, contohnya hemoglobin. Kemudian kita masuk di fungsi protein. Enzim mempercepat reaksi biokimia, contohnya amilase atau lipase. Yang kedua itu struktural, penyusun sel dari jaringan atau kolagen dan keratin. Yang ketiga, transport, mengangkut molekul hemoglobin bawa O2, hormon, pengatur aktivitas sel atau insulin dan glukagon. Kemudian yang selanjutnya, pertahanan tubuh atau antibodi. Kemudian yang terakhir yaitu energi cadangan, 1 gram protein sama dengan 4 kcal energi. Kemudian kita masuk yang materi selanjutnya, yaitu sintesis protein. Proses pembentukan protein dalam sel terjadi melalui, yaitu yang pertama, transkrip di inti sel, DNA ditranskripsi menjadi mRNA. Yang kedua, translasi di ribosom. mRNA dibaca oleh ribosom. Kemudian tRNA membawa asam amino sesuai kodon mRNA. Asam amino dirangkai jadi polipeptida atau protein. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima yaitu metabolisme protein. Anabolisme, pembentukan protein dari asam amino. Kemudian katabolisme, pemecahan protein menghasilkan energi atau dibuang sebagai urea atau di hati dan ginjal. Kemudian pembahasan yang keenam itu sumber protein hewani, yaitu daging, telur, susu, ikan, atau kaya asam amino esensial. Kemudian yang kedua, nabati, yaitu kacang-kacangan, kedelai, tempe, dan tahu. Jadi kesimpulan dari materi
Protein ini, yaitu protein adalah molekul penting penyusun sel dan tubuh. Dibentuk dari asam amino melalui proses transkripsi dan translasi. Berfungsi sebagai enzim, hormon, antibodi, serta penyusun struktur. Sumber utamanya yaitu pangan hewani dan nabati.